Selamat datang di Halo Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya kedatangan tamu Halo saya, sahabat saya, seorang pakar komunikasi digital, Bapak Deeng Hersanyoto. Selamat siang, Pak Selamat Deeng. siang. Saya panggil Pak Deeng aja ya. Ini Bebas ya. Santai. Kita santai aja ya. Kita ingin berbincang-bincang nih, Mas Deeng. Saya bilang Mas Deeng aja deh. Kita mau bincang-bincang masalah komunikasi, khususnya untuk digital. Ini kan era sudah berjalan, sudah hampir 1 dekade ya. Terjadi perubahan-perubahan pesat. Ya berbeda dengan waktu kita zaman-zaman masih SMP di tahun 80-an, tahun 90-an. Apalagi awal tahun 2000 juga masih konvensional. Nah ini kan sekarang udah mulai ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Yang dulu kita masih kalau mendengar musik masih menggunakan kaset, ke CD, ya kan. Terakhir ke flash disk. Sekarang tuh udah nggak ada lagi. Semua udah ke yang sekarang tuh Spotify dan sebagainya, ya kan. Jadi banyak industri-industri yang dulu merupakan bagian daripada masyarakat, ya sekarang udah hilang. Nah, sekarang saya ingin tanyakan nih, Mas Deeng selaku pakar komunikasi digital, ini fenomena apa sih yang sebetulnya yang terjadi saat ini gitu loh? Silakan Mas. Ya, benar. Ya, ini memang sesuatu yang kita biasanya menyebutnya sebagai era disrupsi gitu loh. Jadi perkembangan teknologi khususnya digital telah membuat segala sesuatu menjadi lebih efektif dan efisien. Tadi disebutkan dulu kita punya CD, piringan hitam, kaset gitu, tapi sekarang kita udah ada Spotify. Bahkan nggak cuma di industri komunikasi sebenarnya, tapi di industri transportasi juga kita bisa lihat berapa banyak perusahaan taksi yang harusnya tutup karena kalah oleh Gojek, oleh Grab dan sebagainya gitu. Banyak juga industri-industri lain seperti ya kita tahu lah, retail sempat jatuh luar biasa karena semua orang bisa punya toko. Betul, di Tokopedia, di Shopee, tanpa perlu harus punya fisiknya gitu loh. Nah, disrupsi seperti itu juga terjadi di komunikasi. Jadi yang paling signifikan kenapa media digital menjadi lebih efektif itu adalah karena yang nomor satu adalah TV, print, radio itu one way. What you see is what you get. Iklan yang ngomong begini, apapun informasi yang ada di TV, print, radio, atau billboard, ya kita sudah cuma bisa ya terima aja gitu. Nah, industri digital, khususnya sosial media, membuat adanya interaksi, adanya dialog. Jadi kalau ada informasi, kita langsung bisa komen. Ini masuknya di mana, ini segala macam, bisa langsung komen. Jadi ada engagement di sana. Kita bisa nge-like, bisa komen, bahkan kita bisa repost juga. Nah, inilah sebuah perubahan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh media tradisional. Nah, brand-brand yang berkomunikasi saat ini itu senang sekali kalau bisa dapat respon langsung. Berarti brandnya disukai apa enggak, brandnya ini apa enggak. Dulu kasarnya kalau kita saya mau beli tas lah gitu loh. Saya lihat iklannya dulu, terus ada di koran, di TV, habis itu saya datang ke tokonya dulu, nawar dulu harganya berapa, segala macam. Setelah ada promo baru mau beli, itu mungkin butuh waktu seminggu. Sekarang kita bisa lihat iklan di TikTok atau di Instagram, langsung udah ada detailnya, harga segini, belinya segini, ada reviewnya juga yang udah beli bilang ini bagus, langsung keranjang kuning. Hanya 3 menit kita sudah melakukan pembelian. Bayangin, dulu itu butuh waktu yang lama karena harus iklannya. Gua pernah lihat iklannya nih, ada tuh di billboardnya. Awareness-nya susah diketahui. Sekarang dalam hitungan menit aja langsung beli keranjang kuning. Udah, beres. Ya, soalnya benar yang disampaikan oleh Mas Deeng tadi. Dengan adanya perkembangan zaman dalam 1 dekade terakhir ini kan banyak sesuatu yang dirugikan ya. Contohnya, ya kita lihat dulu, saya tidak akan menyebutkan nama mall-mallnya ya. Banyak kan sekarang guru pikir. Ini kan berdampak kepada karyawan. Dulu orang cari kerja di mall, di mana pelayan toko dan sebagainya kan banyak peluang. Tapi dengan adanya teknologi yang canggih begini, ini juga akhirnya banyak kan yang kasihan sebetulnya rakyat juga. Rakyat juga yang karena gini, siapa yang pintar, siapa yang berprestasi, dia yang bisa hidup. Nah,
Sedangkan kalau kita lihat negara kita kan sedang negara berkembang. Yang menguasai teknologi kan mungkin anak-anak ya milenial ke bawah lah ya, Gen Z dan sebagainya. Ya kalau kita yang sudah berumur gini kadang-kadang untuk nonton-nonton yang macam-macam juga agak susah. Ya. Nah, sekarang fenomena-fenomena apa sih yang sebetulnya yang tiba-tiba itu langsung merubah drastis itu apa sih gitu loh Bang? Ya mungkin dari contoh Mas Boy tadi yang bilangin bahwa banyak retail yang sudah jatuh atau mungkin juga bisa dibilang bangkrut hanya gara-gara itu. Contohnya kemarin Tanah Abang masih ingat? Ya betul. Tanah Abang begitu ada TikTok Shop langsung protes pemerintah, tolong dong nggak boleh lagi pembelian online kan, bisa langsung membeli di sana gitu. Nah sementara itu menurut saya ya itu kayak ya change or die. Lo harus ikut berubah. Kalau nggak berubah ya lo ketinggalan gitu aja gitu. Jadi kita nggak bisa bermanja lagi mengatakan bahwa itu bukan era gue kan maunya kayak gini gitu. Udah nggak bisa lagi, karena kita harus benar-benar mengikuti perkembangan zaman. Kalau nggak, kita ketinggalan. Dulu Spotify sampai setahun, itu saya aja masih tetap, nggak, gue mau CD tetap gitu. Tapi lama-lama, nggak mungkin lah kalau beli CD mulu. Spotify kan langganan cuma lebih murah, akhirnya bisa ada terus. Jadi akhirnya mau nggak mau kita harus ikut berubah. Kalau nggak, kita kegulung gitu loh. Nah itulah sebenarnya. Jadi sebenarnya kayak sosial media sosial TikTok, Instagram, Facebook dan Twitter itu luar biasa sebenarnya. Bahkan LinkedIn aja sekarang udah jadi sosial media gitu. Bayangin semua berlomba-lomba untuk mendapatkan engagement di sana gitu loh. Karena jelas-jelas kalau ada engagement berarti ada like. Kalau udah di like berarti kemungkinan belinya besar gitu loh. Nah ini mudah sekali. Dulu kita belum tahu tuh. Orang lihat TV ditanya dulu. Kita riset manual. Kita ketemu orang yang gini, udah lihat iklannya. Tertarik nggak untuk membeli? Catat dulu. Risetnya luar biasa gitu. Lama banget gitu loh. Saat ini dalam hitungan menit kita udah bisa tahu orang suka apa enggak, beli apa enggak. Kalau komen juga kata-kata ininya langsung keluar, ini bohong nih, segala semuanya ada di situ. Nah, gitu. Satu lagi nih, kita kan sekarang terakhir ini kan kita untuk dunia media ya. Dulu kan kita televisi dan sebagainya. Itu istilahnya kalau orang bilang tuh masyarakat tuh bilang mainstream lah ya. Dunia itu yang mainstream, yang biasa dilakukan. Kan sekarang juga banyak dulu para yang pengisi acara yang dulu dia ngisi di acara-acara TV kan dia akhirnya resign dari sana, dia mendirikan podcast. Dan ternyata ya podcast itu yang membuat mereka jadi kaya kan. Dan mereka digemarin. Nah, dari hasil riset saya kecil-kecilan saya lihat, saya bilang, loh, ini sekarang banyak orang khususnya generasi Z ini dia lebih senang nonton Netflix. Nonton YouTube, makanya ada istilah YouTuber dan sebagainya gitu ya. Dan ini juga kalau bagi yang mengerti itu bisa mendatangkan cuan. Benar. Nah, tolong nih jelasin nih ke pemirsa, khususnya kita yang sudah senior ini. Mungkin Mas Deeng nih ya, Mas Deeng mungkin tahu cara pembayarannya sih bagaimana sih kalau dia untuk ini. Kita kan kalau yang senior masih konvensional ya, ada barang, ada uang, ada barang gitu ya. Nah kalau model-model kayak gini gimana nih? Kalau mungkin bagi yang pemirsa ya yang Gen Z mungkin paham, tapi kan banyak juga yang nggak paham. Ini gimana mekanisme pembayaran gimana Mas ya dari medianya? Misalnya gini, sekarang dengan YouTuber. Ya, yang paham kan anak-anak yang di bawah ya, yang masih generasi milenial. Tapi yang kita, nah maksudnya dengan adanya Mas Deeng bisa menjelaskan mekanisme cara pembayarannya untuk mendapatkan cuan itu bagaimana sih? Sebenarnya gini, kalau kita masuk kayak kan Instagram itu ada yang bisnis. Kita harus masuk ke bisnis, kita harus ngisi semua di situ. Nah itu semua ada di situ. Kita juga akan diminta nanti marketing dan segala macam. Sebenarnya secara otomatis kita akan dapat AdSense kalau di YouTube gitu. Itu pasti akan dapat gitu. Tapi menurut saya kalau cuma cara pembayaran nggak paling penting. Yang paling penting adalah gimana caranya engagement-nya tinggi. Nah itu cara pengertian engagement itu apa? Mungkin kalau bagi orang komunikasi digital paham ya. Sedangkan di pemirsa kita kan nggak tahu apa sih istilah-istilah itu. Betul. Ya, yang mungkin kalau yang bagi yang tahu mungkin tapi kita nih lebih banyak yang nggak tahunya nih. Silakan tolong jelasin secara detail ya. Kalimat simpelnya yang dibilang engagement tinggi itu adalah yang viral. Gimana caranya supaya viral? Karena kalau viral berarti yang ngelihat banyak. Kalau ngelihat banyak berarti YouTube bisa naruh iklan di situ. Oh gitu. Waduh banyak nih yang lihat nih, banyak terus yang lihat. Harus kita pasang iklan di situ. Nah kita dapat bagian dari iklan itu. Makanya semua orang berusaha memviralkan semua kontennya, baik di Instagram, YouTube, TikTok gitu loh.
Nah, satu lagi, orang banyak memviralkan. Ini satu catatan bagi saya. Tapi kan sekarang ya kita lihat ya, memviralkan akhirnya ada unsur negatif. Menjelekkan, menjatuhkan orang gitu loh. Demi konten viral. Demi konten viral. Bahkan ada viral-viral yang sebetulnya apa ya, yang nggak lucu lah bagi saya dengan anekdot yang sifatnya menjelekkan orang dan sebagainya. Black campaign lah istilahnya. Nah, sekarang menurut Mas Deeng selaku pakar komunikasi digital nih sebetulnya gimana cara untuk meluruskan ini? Karena belum ada regulasinya, Mas. Belum, ya. Kebetulan saya juga anggota BP3 Badan Pengawas Periklanan. Jadi etika periklanan itu di digital masih abu-abu. Gitu. Nah, itu masih susah. Nah, sebenarnya gini, ada sebuah kata Denzel Washington, dia bilang begini, everybody wants to be the first. Semua orang selalu mau jadi yang pertama. Misalnya, ada berita gitu loh, artis ini selingkuh. Tanpa kita cerita dulu, kita cek dulu, ini berita bener apa enggak, langsung kita post. Kenapa? Karena kita mau jadi yang pertama. Karena kalau kita pertama langsung tanya, bener kan nih? Wah, engagementnya tinggi langsung. Teman kita nge-like, pada nanya gitu loh. Nah, itu kita pengen itu. Kita pengen banget jadi viral dengan, jadi kita udah nggak peduli lagi nih bener apa enggak. Makanya hoax itu gampang sekali beredar di sini. Dan satu lagi, everybody wants to be the first. Ya, tapi satu lagi, itu dinikmati oleh bukan pelakunya, yang misalnya saya artis nih ya, tiba-tiba terjadi perselingkuhan. Ya, misalnya. Ya, perselingkuhan. Ini kan masalah internal keluarga ya. Tapi kan kita lihat ada kecenderungan beberapa artis yang tiap hari di media sosial, di TV, itu dengan bangganya menceritakan inilah perselingkuhan suaminya lah, istrinya. Nah ini kan harusnya, kalau apalagi tadi Mas Deeng selaku anggota Dewan Pengawas itu ya, itu kan harusnya bisa dong memberikan masukan kepada pemerintah. Paling tidak gini, kalau ada menceritakan begitu kita stop, nggak boleh kita melakukan begitu. Ada batas-batasan. Kayak contohnya kita melakukan kegiatan pemberitaan seperti podcast dan sebagainya, itu kan ada aturan-aturannya. Benar. Jangan sampai menimbulkan perselisihan, benturan-benturan yang nggak bagus. Betul. Tapi sekarang banyak yang, mohon maaf nih, para pemirsa yang lainnya, bahkan ada stasiun TV yang hobinya mengadu domba antara narasumber. Bahkan ada kecenderungan, Mas, mungkin lihat nggak kemarin tuh, baru seminggu lalu ada yang hampir mau berantem. Nah, itu kan sebetulnya paling tidak selaku Dewan Pengawas ya, itu baik itu periklan, kan harusnya bisa dong. Itu nggak boleh. Batasannya gimana? Makanya kalau saya juga misalnya mengundang narasumber, saya selalu, kira-kira apa yang kita bahas nih? Sehingga terjadi sinkronisasi, tidak menimbulkan perdebatan. Karena sifat kita kan edukasi. Ya, betul. Nah, ini batasan-batasan gimana menurut Mas Deeng ini? Ya, jadi sebenarnya nggak bisa cuman disalahkan pemerintah atau Dewan Pengawas itu. Karena akhirnya kembali ke konsumennya. Jadi kalau di Eropa sana, khususnya di Eropa yang sudah sangat maju masyarakatnya itu, kalau ada berita yang jelek, itu mereka nggak ada yang respon. Jadi akhirnya kembali ke budaya bangsa kita juga. Budaya bangsanya. Akhirnya jadi gini ya, kalau ada iklan yang jelek-jelekin di sana, itu dimusuhi sama masyarakat. Akhirnya orang nggak ada yang mau beli produknya. Karena itu nggak etis. Tapi kembali di sini. Nah, itu susahnya di situ. Kalau di sini ada yang jelek, itu cepat viral. Digoreng, malah dibikin ini supaya tadi. Karena kalau dia bisa posting itu pertama kali, teman-temannya akan nge-like. Dan dia seneng banget. Everybody wants to be the first. Gue mau yang pertama komen. Oh, beneran nih. Gue baru denger lu. Ya nih gini-gini. Kita cuma begitu aja dengan bangga. Padahal kita tahu itu belum kita cek. Ya pokoknya nih bakal viral aja, seru kalau gue yang ngomong. Akhirnya dia selalu menerima berita-berita yang nggak jelas itu dan diposting dengan sebagai yang pertama tadi. Everybody wants to be the first. Everybody wants to be a star. Semua orang pengen jadi terkenal. Karena kalau terkenal viral. Kalau viral dapat AdSense, dapat duit gue gitu loh. Akhirnya udah lupain sama etika, budaya bangsa, udah dilupain semuanya. Kan udah dibilang kan, sebelum jarimu bermain, cek dulu ini benar apa enggak. Kalau benar, kedua ini berguna nggak buat saya, gitu loh. Ketiga, apakah ini nyakitin orang. Kalau itu sudah semua ada, dari Kominfo udah ada peraturan itu, tapi tetap aja karena kembali ke masyarakat kita yang senang sekali dibilang viral, apapun ininya, gitu loh. Saya punya teman kemarin, teman saya itu punya jaringan warteg lah, gitu loh. Lumayan wartegnya banyak lah gitu loh. Tiba-tiba ada orang bikin konten. Dia bilang dia bayar pakai QRIS harusnya 35.000 tapi 350.000. Terus nggak dibalikin duitnya. Itu nggak ada. Dia cuma ngarang aja. Karena itu akhirnya jadi viral.
350.000 mau dibalikin. Wah, ternyata kita cek. Nah, teman saya ngecek ke warungnya, enggak kok nggak ada kris gitu, Pak. Jadi dia cuma mengarang demi tercipta keviralan itu. Bayangin, itu kan udah fraud harusnya ya kan, penipuan. Tapi akhirnya dia jadi viral. Dan dia nggak peduli tuh nyakitin orang apa enggak. It happens a lot sekarang gitu. Nah, yang mengerikannya gitu. Nah, sekarang Mas Deeng, kebetulan yang kita didengar oleh se-Indonesia Raya nih, oleh para pejabat-pejabat juga, khususnya di pejabat-pejabat di Menko Info. Coba Mas, selaku pakar komunikasi media digital, apa yang bisa disampaikan dari hasil pembicaraan kita itu kira-kira bisa? Ini mudah-mudahan didengar, Mas. Biasanya dari forum ini, biasanya nih Mas, itu didengar oleh para pejabat dan itu kita jadi bahan satu pembicaraan. Paling tidak membuat satu skema yang baik. Kira-kira Mas Deeng, silakan Mas, disampaikan kepada pemerintah. Oke, sebenarnya sekali lagi ya, tadi saya sebutkan bahwa suatu bangsa itu diukur dari kemampuannya untuk ya budaya dan etikanya itu dilihat dari situ gitu. Nah, sebenarnya kalau boleh jujur nih saya bicara gitu loh. Sebenarnya government atau pemerintah harus lead by example. Karena kita tahu juga ya, maaf ya Mas Boy ya. Pemerintah itu juga banyak sekali melakukan hal-hal yang tidak baik yang dicontoh oleh rakyatnya gitu. Jadi sekarang gini kayak, ya koruptor gimana, ya bohong, ya selingkuh itu, ya maaf nih anggota DPR, segala event kemarin masalah jet itu aja, itu juga sebenarnya bukti gitu loh bahwa di atas aja nggak ngajarin lebih baik gitu loh. Jadi kalau saya percaya gitu loh, kalau sebagai dulu kenapa kerajaan Majapahit itu bisa hebat, itu karena Raja Hayam Wuruknya selalu berbuat sesuatu yang luar biasa gitu loh. Sehingga anak buahnya, rakyatnya juga melihat itu. Saya juga tahu banget waktu itu saya lumayan sering bolak-balik ke Bangkok. Itu Raja Bhumibol yang udah meninggal kemarin, itu begitu dicintai oleh rakyatnya. Jadi apapun yang dilakukan oleh dia selalu dicontoh karena lead by example tadi gitu loh. Nah, menurut saya ya gitu loh. Karena kita peraturannya udah ada, kita udah punya semuanya gitu loh. Tinggal budaya di atas itu yang harusnya diberikan contoh yang akhirnya di bawah juga bisa diterima gitu. Mudah-mudahan Mas, sebentar lagi ada pemerintah baru nih. Insya Allah, mudah-mudahan pemerintah baru. Mas Gibran, coba pendapat dari Mas Deeng ini bisa bisa diperhatikan. Paling tidak gini, kita ibarat keluarga, kita sebagai kepala keluarga. Betul. Anak kita baik, istri kita baik, saudara-saudari baik, itu kan mencontoh daripada kita. Benar. Intinya ke sana. Jadi terus terang aja, ini kan ibaratnya namanya perkembangan zaman. Orang bilang ini akhir zaman ya. Di akhir zaman semua yang tidak mungkin jadi bisa mungkin. Betul. Yang tidak tercipta bisa tercipta dengan waktu yang kita tidak bayangkan. Benar. Dulu saya ingat pertama kali saya kerja ya. Saya ingat dulu, saya kerja di kawasan pertambangan. Di hutan dulu di sana. Komunikasi kita yaitu telepon. Dulu banyak wartel. Kalau malam tuh wartel tuh penuh. Bahkan ada yang langganan wartel. Punya member wartel di situ. Nah, setelah itu wartel berjalan, kita mungkin pernah mendengar kita pakai pager ya, alat komunikasi pager itu. Orang kalau bawa pager kayaknya waduh gagahnya gitu kan. Berjalan nggak nyampe 5 tahun kemudian masuk lagi orang pakai handphone yang segede-segede gini nih Mas, yang segede batu bata ya, kalau bisa ngelempar bisa nih gitu ya. Orang bilang itu gagah. Nah di situ pada saat itu mulailah timbul warnet, sehingga bisnis warnet di mana-mana ada. Nah kita lihat itu kan kejadian 20-30 tahun yang lalu ya. Sekarang kita lihat wartel nggak ada. Ada salah satu teman saya pengusaha wartel itu habis. Dia punya 5-6 wartel habis. Dia akhirnya meningkat ke warnet. Warnet juga sekarang habis. Karena bukan apa-apa, dari handphone kita, Android kita bisa menjelajah dunia. Benar. Nah ini makanya saya bilang gini, mudah-mudahan perkembangan kemajuan digital ini kira-kira memang harus ada regulasi yang bagus. Karena sekarang banyak orang yang bisa berteori. Benar. Berteori begini-begini, harus begini-begini. Tapi kalau untuk masuk ke kontennya ini, nanti dia bilang, wah Anda tuh melanggar hak orang untuk berbicara. Tapi kalau kita lihat contoh tadi yang Mas Deeng bilang di luar negeri, begitu ada konten yang sifatnya negatif,
itu ditinggalkan kan. Iya. Tapi kalau di kita kan enggak. Malah makin digoreng, malah makin seru. Makin seru kan. Bahkan saya gosip banget orang saya bingung ya, ada beberapa stasiun TV yang punya saudara-saudara kita ini udah tahu nih kalau orang ditampilkan situ menjelekkan orang paling jago. Tapi yang saya pikir kok ditampilkan terus. Ya. Ini mungkin ada fakta juga yang harus tahu bahwa Jakarta itu kota paling berisik di dunia. Ya. Jadi makanya kalau kita tahu lah, kalau berani-berani jelek-jelekin Indonesia, habis saja. Itu kita tahu kan, Federasi Bulu Tangkis Dunia waktu COVID ada pemain kita yang di ban nggak boleh main, wah habis langsung. Kita tahu lah pendukung-pendukung Israel itu juga habis diajar oleh kita. Siapapun yang berani langsung luar biasa. Kita tahu ada pemain bola voli Megawati begitu dia Korea itu klubnya bisa langsung silver button begitu ada karena semuanya pendukung Indonesia gitu. Yeah. Jadi emang Indonesia adalah sebuah aset yang luar biasa untuk membangun opini. Nah, sekarang tinggal kembali kalau saya bilang tadi ya, kalau pemimpinnya mau menunjukkan untuk kebaikan, itu kan luar biasa gitu loh. Memang jadi, bukan hanya itu aja, Mas. Jadi baik sekali semuanya gitu. Indonesia ini terkenal sebagai pusat marketnya para dunia luar. Produk juga paling banyak di sini loh. Hacker juga paling banyak di sini, Mas. Jadi misalnya contohnya gini, orang menciptakan satu station atau mencoba ada suatu produk. Iya. Itu marketnya tuh paling banyak di sini. Betul. Ya kan? Yang senang tuh dunia sana ya. Dunia sana tuh dia senang bener. Dia menciptakan produk, di sananya dia berkompetisi kuat, di Indonesia cari pasarnya. Betul. Makanya saya bilang di sini 270 juta itu pasar besar. 270 besar ya. Makanya saya terus terang aja saya ngelihat saya kebetulan agak sedikit kurang paham dengan masalah digital. Tapi kalau kita lihat nih sekarang nih dunia podcast ya, kita menuju ke podcast nih. Ini kan sekarang makin digemari. Benar. Jadi orang membuat podcast, tapi terbukti loh Mas, ini podcast ini sangat efektif. Bahkan banyak teman-teman saya pengusaha-pengusaha retail, ya kan? Dia menjualkan produknya itu kan melalui podcast, TikTok, IG gitu loh. Pertama, keuntungannya dia tidak perlu menyewa tempat, tidak harus punya karyawan, dia tidak harus punya supir untuk delivery dan sebagainya. Orang pesan ke dia, oke, bayar transfer, nanti dia melalui biro jasa untuk pengantar. Di Indonesia kan udah banyak ya. Nah, itu kan artinya tuh kemudahan-kemudahan. Tapi sebenarnya kalau boleh diiniin, podcast itu sebenarnya audio base-nya. Nggak ada videonya. Oh gitu? Nggak ada. Jadi sebenarnya kalau main podcast, kalau coba cek podcast di Spotify, banyak podcast-podcast itu kan. Itu sebenarnya audio gitu loh. Cuma memang kita tahu sekarang bahwa semakin kesini, ternyata konten video itu konten yang paling luar biasa. Karena video itu kan ada audionya, ada visualnya. Jadi dia cepat sekali membangun emosi. Ya kan nih, lo misalnya nih. Ini ada buku Harry Potter, ini ada video Harry Potter. Lo pilih yang mana? Kalau saya video ya. Videonya kan saya tuh bisa melihat langsung gitu ya. Karena lebih ekspresif gitu loh. Betul. Nah, akhirnya podcast juga dibikin ada videonya. Karena dari situ saya baru tahu kalau podcast awalnya audio doang. Audio. Jadi cuma omong-omongan orang doang tadinya. Kayak kalau kita contohnya gini ya, kalau dulu kan saya suka waktu tahun 80-an tuh ada di salah satu stasiun di Jakarta kan obrolan warung kopi. Nah, ya kayak gitu-gitu. Terus saya ingat benar ada obrolan catatan radio. Ya, kayak gitu. Itu sebenarnya kan. Itu podcast itu awalnya. Termasuk ini, saya juga penggemar Mak Lampir. Oh, anak ini nggak tahu nih. Jadi dulu saya ingat ya, saya tuh kalau nggak salah kita tuh masih SMP atau SMA. Yang namanya Mak Lampir itu favorit saya. Kalau saya nggak dengar Mak Lampir waktu itu perasaan ada yang kurang dalam hidup saya. Karena waktu itu nggak banyak pilihan. Nggak ada banyak pilihan. Terus yang kedua, kan film gitu. Dulu saya tuh penggemar setiap hari Kamis malam ya, itu di salah satu stasiun di Jakarta itu mendengarkan dari pukul jam 9 sampai jam 10 catatan si Boy. Nah, ya kayak gitu. Nah, kebetulan dulu waktu kuliah tuh radio di tempat saya itu. Jadi orang begitu dengar nama saya, kebetulan nama saya Boy juga, wah itu si Boy gitu ya. Padahal sih bukan orangnya. Padahal ya dulu yang pertama kali untuk main sama saya gitu. Benar. Nah, sekarang kan saya baru tahu kalau itu podcast hanya audio. Saya jujur baru tahu. Tapi orang ngelihat sekarang, apalagi sekarang orang sudah, khususnya generasi Z ini ya sama milenial, udah meninggalkan dunia mainstream. Iya.
Ya kan semuanya. Bisa. Mereka digital natif. Saya lihat nih, anak-anak ya, adik-adik kita nih, yang ya usia 20, saya lihat dia lebih pusing kalau misalnya wifi-nya di rumah tuh mati. Benar. Daripada TV yang mati. Atau kalau ketinggalan dompet atau ketinggalan handphone, mereka bilang mendingan ketinggalan dompet. Yang penting jangankan mereka, kita juga saya lebih misalnya gini, saya pergi ya, mungkin Mas Daeng juga sama. Kita pergi nih satu tempat nih ya, apa mau kerja, apa mau ngajar dan sebagainya. Tiba-tiba pas tujuan dompet kita ketinggalan, kita nggak begitu pusing-pusing amat. Tapi begitu handphone kita ketinggalan, kita udah nggak bisa mikir. Karena apa? Di handphone kita tuh ada catatan pribadi, pembayaran ada di situ. Semua ada di situ. Kalau kita mau bayar pakai QRIS ya, tinggal cenet begitu. Kan ya itu, nanti saya lihat kan juga dunia yang akan datang itu kan nggak perlu lagi namanya uang cash. Benar. Ya kan uang cash sudah nggak ada lagi. Orang dengan menggunakan cenet itu udah bisa. Ya, tukang bubur pinggir jalannya sekarang udah QRIS sekarang. Luar biasa. Itu Mas sekarang pengemis aja saya melihat beberapa pengemis. Serius? Saya pernah lihat tuh di tempat di dekat rumah Mas Daeng juga ada di kebun jeruk. Apa itu benar atau enggak? Dikasih kalung kayak ini nimtek gitu. Itu ada barcode. Ada barcode. Saya pernah lihat itu. Saya pernah lihat penonton. Dia benar nih. Apakah itu benar? Tapi saya kan nggak mungkin bisa keluarin handphone saya untuk begitu. Saya kan nggak mungkin ya. Saya pikir ngapain buang-buang waktu. Tapi apakah dia hanya perbuatannya dia, tapi ada beberapa yang dia pakai di sini ada barcode. Terus dia bilang, apaan tuh barcode? Bapak mau ngasih berapa sama saya? Kalau minimal 5.000 Pak, dia bilang pakai cenitin aja ke sini. Tapi kan saya pikir ngapain gitu ya? Saya lebih baik ada uang kecil aja di mobil saya kasih nih 2.000 udah selesai urusan gitu ya. Itu perkembangan teknologi gitu. Nah artinya kan gini. Dengan adanya perkembangan teknologi yang sedemikian pesat, artinya kan semua juga ada. Yang namanya uang beredar lagi nanti tidak perlu banyak uang beredar. Makanya pemerintah juga bersyukur juga ya. Jadi nggak repot-repot lagi mencetak uang. Sebenarnya kalau boleh saya sharing, sekarang ini yang lebih terbaru dan lebih berbahaya itu adalah AI. Nah, ada itu. Karena sekarang udah ada suno.com. Kita bisa bikin lagu, tinggal nulis lagunya apa, disiapin musiknya, tinggal pilih genrenya gitu loh. Sekarang fotografer udah nggak perlu lagi karena ada AI yang lu mau gambar apa, tinggal tulis gambar apa, di belakangnya ada gunung, sebelahnya ada cewek cantik, tinggal tulis gitu bisa langsung keluar. It's amazing gitu loh. Jadi bayangin profesi fotografer sekarang, profesi komposer musik gitu loh, video editor udah hampir nggak ada gunanya lagi gitu loh. Nah kalau itu saya pernah jadi korban Mas. Ini pengalaman 2 tahun yang lalu. Itu tiba-tiba banyak teman-teman di FB yang kontak saya tanpa sepengetahuan saya. Tiba-tiba muncullah, maaf, ya saya bersama dengan saya sampai berpelukan. Saya sedangkan ceweknya juga saya nggak kenal. Sekarang ada kan yang sama orang tua kita sekarang bisa pelukan. Kayak gitu-gitu kan luar biasa itu, gitu loh. Saya bilang nih orang dari mana? Makanya banyak waktu itu penyidik di kepolisian bilang, Pak, Bapak punya FB ya, punya IG ya. Itu hati-hati, jangan Bapak tampil sendiri. Tampil sama dia dipotong, nanti Bapak dipadukan sama siapa, posisi Bapak bisa dalam keadaan polos. Sebenarnya itu tadi kembali yang saya bilang, sugesti kembali tadi. Mau di atas ngasih contoh, karena AI itu kan sebenarnya seperti pisau. Kalau dipakai untuk kebaikan, itu benar untuk masak, motong ini benar, tapi juga bisa dipakai untuk hal yang negatif. AI ini juga seperti itu gitu. Nah sekarang kembali ke manusianya kan gitu. Mari kita didik manusia kita bisa supaya lebih beradab. Aturan. Nah ini agak susah, karena akhirnya jadi bingung, karena gini ya, yang namanya etika periklanan ya, contoh nih ya. Nah, ini satu anggota ini. Iya gitu. Jadi kadang-kadang kita, kalau kita bikin iklan, billboard di Aceh, semuanya harus berhijab. Terus yang namanya porno aksi dan pornografi itu, apa sih, rok sedengkul atau sepaha, bedanya apa? Di Manado nggak masalah, tapi di Aceh masalah, nggak boleh gitu. Jadi karena kita punya kita punya ratusan budaya yang masing-masing sangat berbeda. Kalau di Eropa kan budayanya satu, semua orang ngomong 1-2 bahasa doang. Sehingga masing-masing punya aturan sendiri-sendiri. Punya standar value, punya standar etika yang berbeda. Jadi nggak bisa dijadiin satu gitu loh. Jadi kan nggak mungkin kalau kita ada aturan iklan nggak boleh di sini. Di mana tuh? Di tempat kita nggak apa-apa Pak, orang Manado bilang. Karena di sana kan bebas gitu loh. Yang di Aceh, wah nggak boleh Pak, ini harus syariah semuanya. Di Bali, wah di Bali bebas lagi gitu loh.
Jadi kita sulit sekali menerapkan sebuah standar, satu standar yang bisa dipakai di semuanya gitu loh. Nah ini waktu kita di Dewan Periklanan juga, kita juga bingung nih, aturannya gimana ya kalau ini ya. Jadi banyak yang abu-abu gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau kita menilai iklan, itu sih kita balikin ke iklannya. Lu kok bikin iklan kayak gini? Ya maksud gua bukan begitu, ini begini-begini. Wah ada benernya juga gitu. Jadi agak susah gitu loh. Masing-masing punya justifikasi terhadap iklan yang mereka buat. Sehingga kita nggak punya sebuah aturan. Kalau mencuri udah jelas, itu salah gitu kan. Tapi nyuri dari orang kaya, nyolong, kayak gitu. Kayak gitu akhirnya jadi iklan yang menyinggung misalnya. Anjrit lu. Anjrit kan anjrit. Anjrit itu kan sebenarnya bisa dibilang bercanda. Akhirnya kan aturannya jadi gimana? Oh, anjing. Waduh. Bayangin, kompleksnya luar biasa gitu. Jadi kembali ke manusianya sebenarnya sih, Boy. Kita kembali aja nih. Kalau kita ngikutin kemauan orang per orang, itu kembali ketemu. Namanya hukum itu, Mas. Tidak bisa dari segi hukum gimana? Kalau dari segi hukum kan kita membuat aturan tidak untuk memuaskan semua orang, tidak untuk menguntungkan semua orang, dan tidak untuk merugikan semua orang. Tapi kita harus punya satu standar. Standar ini ada standar baku yang semua itu orang itu dipaksa untuk menghormati itu. Nah, mungkin Mas Deeng nih di menit-menit terakhir ini nih ya kita masih ada punya waktu cukup nih ya. Coba kira-kira apa sih yang harapan dari Mas Deeng kan anggota Dewan Pengawas Periklanan nih, ya kan? Yang bisa disampaikan kepada pemerintah maupun kepada masyarakat etika untuk kita beriklan atau berkomunikasi di media ini, Mas. Silakan, Mas. Tuh kebetulan rakyat itu membutuhkan, pemirsa kita membutuhkan nasihat Mas tuh. Silakan. Oke. Jadi sama seperti tadi sebenarnya gitu loh. Bahwa masalah terbesar bangsa kita ini adalah itu tadi, kita terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, dan juga budaya ya gitu loh. Sehingga tadi udah jelaskan ini emang sebuah sebuah problem untuk kita membuat sebuah aturan baku gitu loh. Nah, bagi saya sebenarnya kembali kepada diri kita masing-masing gitu loh. Coba kita masing-masing memperbaiki diri kita dulu gitu loh. Jadi sebelum kita bicara, sebelum kita melakukan apapun, lihat ke diri kita dulu. Apakah ini baik atau enggak? Apakah ini berguna apa enggak? Apakah ini nyakitin orang apa enggak gitu. Saya pikir mulai dari situ. Karena kita sudah terlalu lama kalau kita mengharapkan ada sebuah aturan, ada sebuah regulasi dari atas gitu loh. Kenapa nggak kita mulai dari kita sendiri gitu loh. Dan saya berharapnya sih gitu loh, bahwa kita jangan pernah menyerah untuk tetap berbuat baik. Karena masalah itu selalu ada gitu loh. Jadi saya punya sebuah kata-kata bagus lah gitu loh. Kata-katanya bilang begini, kalau ada hujan badai, jangan minta tolong sama Allah, ya Allah hentikan hujan badai, jangan. Tapi minta tolong sama Allah, ya Allah kuatkan payung kami, kuatkan payung saya. Kenapa? Karena masalah dalam kehidupan itu selalu ada. Ya, orang bohong, orang nipu kita, orang step backstabber selalu ada gitu loh. Tapi jadikan itu sebagai bahan untuk kita menjadi semakin kuat. Karena kalau kita mikirnya gitu, makanya nggak ada yang namanya balas dendam, nggak ada yang namanya saling serang menyerang, fitnah gitu. Karena kita percaya bahwa di belakang kita ada Tuhan yang melindungi kita. Jadi kembali ke dasar agama yang kuat. Ke dasar agama, ya. Itunya ya sebenarnya gitu. Karena semua orang-orang yang melakukan hal-hal yang nggak baik, itu biasanya sih secara agama juga nggak kuat gitu. Waduh, terima kasih. Dengan kuatin itu dulu. Terima kasih nih sahabatku, Pak Deeng Sanyoto pada perbincangan yang sangat bermanfaat ini. Mungkin untuk season terakhir ini ada closing statement yang bisa disampaikan kepada pemirsa untuk dipertegas lagi kira-kira apa? Silakan, Mas. Oke, mungkin basicnya karena saya juga bergerak digital ya gitu loh. Jadi kuncinya cuma satu, change or die. Jadi jangan pernah merasa ini bukan zaman gue, ini udah bukan ini gue lagi, nggak bisa. Kita harus berubah untuk mengikuti perkembangan zaman. Karena hanya dengan itulah kita berubah. Jadi manusia terkuat di dunia itu bukan yang fisiknya kuat, tapi manusia yang mampu beradaptasi. Contohnya kalau mungkin angkatan kita Mas Boy ya, mungkin tahu Madonna ya. Ya, betul. Madonna itu dari temennya itu siapa tuh? Angkatan dia ada Cyndi Lauper, ada
Tina Turner, udah lewat semuanya, tapi Madonna masih eksis. Kenapa? Karena dia beradaptasi. Dia pernah ciuman dengan Britney Spears. Ada boys band, dia bergabung sama boys band. Sama rapper, dia bergabung sama rapper. Ngerti nggak? Jadi apapun perkembangan musik dia ikutin. Nah seperti itulah kita. Ya dulu kan ini sama. Dulu kan kalau orang di dunia rock. Kalau rock disebut murtad, ya kan? Ya, itu dia. Akhirnya kan dulu ada terobosan Ahmad Albar bergabung dengan Rhoma Irama. Itu kan satu kolaborasi yang bagus ya. Jadi kuncinya adalah change or die. Kita harus mampu beradaptasi, kalau enggak kita ketinggalan. Karena meskipun kita sudah berumur, Mas Boy, saya tetap percaya youth has no age. Muda itu nggak ada urusannya sama umur. Muda itu adalah kemampuan kita beradaptasi. Itu aja kali. Terima kasih nih, Mas Deeng, pembicaraan yang sangat menarik. Pemirsa, sahabat Halolo yang saya cintai dan saya banggakan, ini perbincangan yang sangat menarik ya, khususnya menambah suatu pembelajaran atau wahana buat kita semua bahwa akhir-akhir ini kan banyak terjadi perubahan yang sangat signifikan, yang terus terjadi. Nah, di sini juga akhirnya apa? Dari perubahan teknologi, ya peradabannya kita juga jadi berubah. Betul. Kebiasaan-kebiasaan yang dulu dilakukan secara konvensional, semuanya sudah dilakukan secara digital. Dengan adanya pemaparan, dengan adanya keterangan yang sangat berharga dari sahabat saya, Mas Deeng, yuk kita menghimbau, kita kembali lagi deh. Yang penting adalah norma agama, norma susila, norma budaya, kita kembali ke situ dulu. Karena jangan sampai kita bangga dengan cara menghancurkan orang, menjatuhkan orang yang sebetulnya itu tidak sesuai dengan norma-norma agama, etika, dan sebagainya. Saya rasa percakapan, perbincangan kita yang sangat bermanfaat ini kita akhiri dulu. Kita ketemu lagi pada perbincangan-perbincangan yang menarik dengan narasumber-narasumber dari sahabat-sahabat Halolo yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Halo Indonesia. Terima kasih.